Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bibit dan aku bakal kembali lagi menjawab berbagai pertanyaan dari teman-teman semua ya teman. Lumayan banyak nih pertanyaan yang masuk mengenai Bibit seperti biasanya. Sebelum mulai aku pengen mulai investasi dulu. Saat ini portoku sekitar 254.150.622 dan kebetulan saat ini aku udah memiliki saldo di Bank Jago sebanyak 200.000. Mungkin aku bakal menggunakan saldo di Bank Jagoku ini untuk investasi ya teman. Seperti biasa kita bakal manfaatin bonus cashback di sini. Aku punya 100.000 bonus cashback. Tinggal nyalain cashbacknya, kemudian kita masukin 200.000 ya teman. Setelah itu, kita tinggal pilih portofolionya apa, kemudian produknya apa. Seperti biasa, mungkin aku bakal membeli Sukor Invest Stable Fund aja. Kita tinggal sahamnya di sini, kita pencet bayar sekarang. Kemudian aku akan bayar menggunakan Bank Jago ya teman. Karena kebetulan di sini lagi ada saldo, ya udah kita pakai habis aja. Nah, kalau udah, di sini kita tinggal pilih bayar sekarang. Nah, kalau misalnya udah, di sini kamu tinggal masukin password seperti biasa teman. Kemudian pencet lanjut di sini. Nah, pembayaran berhasil. Kalau misalnya kita back, sekarang saldoku udah bertambah ya. Tadi 150.000, sekarang udah menjadi 254.350.000. Jadi gitu ya men, cara berinvestasi di Bibit. Aku bakal merespon beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama dari Kak Email kelas 11. Nyesel pakai Bareksa pencairan lama. Sudah dilampirkan bukti-bukti transaksi tanggal 14 November 2022 sampai dengan 24 November 2022. Itu berarti sekitar 10 hari ya kan. Belum cair juga dengan alasan nama pada rekening tidak valid. Disuruh update ganti nomor rekening, ganti lewat tidak bisa. Hanya bisa lewat app. Sudah diganti noreknya, nama kita satu digit nggak muncul. Tidak ada pilihan edit nama. Sudah dikomplain lewat live chat, email, malah disuruh menunggu email. Nah, kalau misalnya untuk perihal seperti ini, aku pribadi nggak pernah mengalami ya, men. Cuman pastinya saran yang aku bisa berikan adalah kalau misalnya kamu pengen berinvestasi, pastikan semua namanya itu benar-benar sesuai ya, men. Jadi kalau misalnya di Bibit nama kamu apa, kemudian di bank nama kamu apa, pastikan semuanya sama persis, jangan sampai ada data yang berbeda. Nah, ini aku nggak tahu apakah di Bareksa memang biasa seperti ini, tapi aku selama aku waktu itu mencoba menggunakan Bareksa sih nggak ada masalah sama sekali. Nah, kemudian saran yang bisa aku berikan juga adalah mungkin kamu bisa mencoba beberapa platform membeli reksadana yang lainnya. Karena kan seperti yang kamu ketahui, platform itu nggak cuma Bareksa. Kalau misal kamu nggak cocok menggunakan Bareksa, kamu bisa menggunakan Ajaib, bisa menggunakan Bibit, bisa menggunakan yang kemarin baru aku review, contohnya Tanam Duit, bisa menggunakan Makmur, bisa menggunakan Bimani, bisa menggunakan Tina. Jadi yang namanya platform membeli reksadana itu ada banyak banget dan Bareksa itu hanya salah satunya. Kalau misalnya kamu kurang puas dengan menggunakan Bareksa ini, mungkin kamu bisa coba beberapa platform yang lain. Kalau misalnya yang biasa aku gunakan yaitu Bibit ya kan. Menurut aku pribadi Bibit oke, kenapa? Karena seperti yang tadi aku tunjukin, metode pembayarannya lumayan cocok dengan aku. Jadi ada banyak metode pembayaran yang bisa aku gunakan. Jadi lumayan convenient ya. Tapi kalau misalnya isinya, menurut aku pribadi sebenarnya Bareksa lebih lengkap daripada Bibit. Bibit itu kalau nggak salah isinya cuma sekitar 50-an ya. Sedangkan Bareksa itu kalau nggak salah 100-an lebih ada dengan reksadananya. Jadi kalau misalnya kamu cari lengkap, sebenarnya lebih lengkap Bareksa. Cuma kalau misalnya metode pembayaran atau misalnya kamu pengen yang fiturnya lumayan oke, ya kamu boleh juga menggunakan Bibit ini ya kan. Kalau nggak menggunakan Bibit juga boleh coba yang lain-lain yang tadi aku sebut. Nah, sebelum kamu pengen coba, kamu juga boleh nonton reviewnya dulu di channel ini. Kamu cek dulu aplikasinya bisa seperti apa aja dan gimana cara melakukan investasi di aplikasi tersebut. Supaya nanti nggak bingung dalam menggunakannya ya men. Nah, aku berharap buat kamu problemnya di Bareksa bisa segera solve dan juga nanti bisa mendapatkan uangnya kembali. Kemudian kamu nanti boleh mencoba beberapa platform reksadana yang lain yang cocok dengan kamu ya. Dan pastikan semua namanya selalu sama ya men. Semoga bantu ya buat Kak Email kelas 11. Berikutnya dari Kak JU, apakah bisa beli ST009 dengan sekuritas Mirai? Nah, kalau misalnya kamu pengen informasi lengkap, kamu bisa langsung ketik ST009 Kemenkeu, terus kamu tinggal buka salah satu websitenya ya men. Ini aku bukanya yang ini, Kemenkeu, kemudian sukuk tabungan. Kalau misalnya kita buka, nah kamu bakal diarahkan ke halaman ini. Nah, di halaman ini, selain kamu bisa mempelajari mengenai sukuk tabungan, kamu juga bisa scroll ke bawah dan kamu bisa cek mitra distribusi. Mitra distribusi itu artinya tempat di mana kamu bisa membeli yang namanya SBN ini ya. Ini ada misalnya ada berbagai macam bank, BCA, HSBC, Mandiri, BNI. Dan di sini pertanyaan kamu adalah apakah bisa membeli di sekuritas Mirai. Jadi kita bakal cek apakah Mirai sekuritas ada di sini. Nah, setelah kita cek di sini,
kalau nggak salah sih nggak ada ya, men. Nih kamu bisa lihat ada hanya beberapa sekuritas lain. Trimega ada, Mandiri Sekuritas ada, kemudian Philip Morris Sekuritas, Bina Arta Sekuritas. Jadi kalau misalnya namanya nggak di sini, harusnya sih nggak bisa ya, men. Cuma kalau misalnya kamu pengen beli pun, ya kamu nggak perlu khawatir, kamu bisa menggunakan aja salah satu bank ataupun P2P lending ataupun platform reksadana maupun sekuritas yang ada di halaman ini ya. Aku pribadi aku rekomen kalau misalnya pengen lebih gampang ya kamu bisa menggunakan Bibit aja atau menggunakan Bareksa juga simple ya kan. Atau kalau misal kamu pengen beli di P2P lending contohnya di Investri atau Coinworks itu juga boleh. Kamu tinggal cari aja mana yang lebih cocok buat kamu. Kalau menurut aku sih semuanya sebenarnya sama aja ya kan. Atau kalau misal kamu pengen melakukan diversifikasi juga boleh. Tapi sebenarnya kalau kamu beli dimanapun ya sama aja. Itu tetap bakal jadi sukuk tabungan atau obligasi negara atau SBN ya kan. Semoga bantu ya buat Kak JU. Berikutnya dari Kak Nandayani. Kok di medsos banyak info soal resesi 2023. Apakah invest di bibit aman bila terjadi resesi? Jawabannya adalah tergantung ya kan. Tergantung di bibitnya kamu membeli apa. Karena di bibit itu kan dibagi lagi. Ada reksadana obligasi, reksadana saham, reksadana pasar uang. Kalau misalnya kamu membeli reksadana pasar uang, kita ambil contoh ini Batavia Dana Kas Maksima. Nih kamu bisa lihat grafiknya selalu naik. Dan semua reksadana pasar uang itu bakal grafiknya seperti itu ya kan. Kita coba buka salah satu yang lain lagi, Manulife Dana Kas Syariah. Tuh grafiknya juga bakal selalu naik seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu investasinya di reksadana pasar uang, menurut aku kalau misal terjadi resesi pun tetap bakal bisa mencetak keuntungan ya kan. Walaupun kelemahannya apa? Kelemahannya reksadana pasar uang nggak bisa memberikan return yang tinggi banget. Makanya biasa kalau misal kamu pengen invest di reksadana pasar uang pun, biasa aku kasih rekomendasi kalau bisa kamu langsung filter, kemudian kamu tinggal short buy yang returnnya paling tinggi. Karena di pasar uang semuanya udah tergolong rendah resiko, jadi ambil yang returnnya paling tinggi itu juga udah oke banget. Nah kalau misalnya reksadana obligasi, ya tergantung lagi ya kan reksadana obligasinya apa. Kalau misalnya obligasi korporat dan ternyata aset pilihan manajer investasi tersebut atau obligasi korporatnya ada yang gagal bayar, ada yang default, ya kamu juga bisa mengalami penurunan NAB atau kamu bisa mengalami kerugian di investasi reksadana tersebut ya kan. Walaupun di sini kalau misalnya kita lihat salah satu contohnya yang track recordnya ada lumayan panjang dan nama stabil, walaupun isinya reksadana obligasi tapi mungkin hanya sekali mengalami drawdown ini ya kan, tapi sisanya nggak pernah lagi. Padahal dari tahun 2005 ini udah mulai beroperasi. Artinya selama lama banget ini, selama rentang waktu lebih dari 15 tahun ini, pertumbuhannya benar-benar stabil ya kan. Benar-benar sesuai dengan namanya yaitu dana mas stabil. Nah, tapi kalau misalnya kamu membeli reksadana saham, itulah bakal bisa terjadi yang namanya penurunan NAB. Apalagi reksadana saham itu cenderung resikonya tinggi ya kan, dan juga volatilitasnya super duper tinggi. Kita ambil contoh aja Sukor Invest Equity Fund. Nih kalau bisa lihat, kalau kamu lihat performa all-nya, dia bakal banyak greedy-nya seperti ini. Jadi bisa jadi itu bakal nanti naik, bisa jadi turun dalam banget, bisa jadi loncat naik lagi. Jadi yang namanya berinvestasi saham memang pasti seperti itu ya kan. Dan juga kalau misalnya kamu investasi reksadana saham, ya juga bakal sama seperti investasi di saham. Tapi yang menariknya apa? Yang menariknya adalah kalau misalnya kamu tarik jangka panjang, ini bisa memberikan return yang lebih tinggi. Jadi intinya volatilitas itu adalah harga yang kamu harus bayar untuk bisa mendapatkan return yang lebih tinggi ya kan. Nah kalau misalnya di resesi, kalau misalnya reksadana saham, ya ada kemungkinan bisa mengalami penurunan. Nih kalau misalnya kamu lihat di tahun 2020, kamu bisa lihat ya, ada penurunan lumayan dalam dari titik tertingginya sekitar segini, bisa turun sampai sekitar 40% sampai NAB-nya turun lumayan dalam ya kan. Drawdown-nya terjadi pada periode tersebut. Jadi jawabannya adalah tergantung kamu membelinya reksadana apa. Semoga bantu ya buat Kak Nandayani. Berikutnya dari Kak Doni Bastian, Bang, kalau investasi jangka panjang bisa dicairin misalnya jangka 5 tahun, jangka 3 tahun lalu kita pengen cairin. Emang bisa? Jawabannya adalah bisa. Yang namanya reksadana itu sifatnya selalu bisa dibeli kapanpun, bisa dijual kapanpun. Nah cuma kalau misalnya kamu membeli reksadana saham, kan ada kemungkinan kalau kamu belinya hanya untuk tujuan keuangan yang pendek, ada kemungkinan nanti pada saat kamu pengen tarik, bisa jadi reksadana saham kamu lagi dalam keadaan merah atau lagi dalam keadaan floating loss. Dan apa yang terjadi? Ya kamu bisa tetap jual, namun kalau bisa kamu menjual, kamu bisa mengalami kerugian karena nilainya udah menurun ya. Katakan ini contoh, kamu membeli di 2018, kamu membeli sekitar di 21, 29. Kemudian, 3 tahun kemudian, yaitu lagi dalam keadaan minus seperti ini. Ini kamu bisa lihat lagi ada drawdown, aset kamu lagi berkurang cukup dalam. Kalau misalnya kamu
kamu nggak jual, terus kamu tungguin dalam jangka panjang, kan bisa yang terjadi adalah nilai reksadana sahamnya naik terus ya, sampai sekarang akhirnya bisa lebih tinggi lagi dari di masa itu. Sedangkan kalau misal kamu rencana awalnya pengen investasi jangka panjang, tapi ternyata 3 tahun kamu jual, 3 tahun dari 2017 yaitu 2020 lagi krisis seperti ini, kemudian kamu jual, yang terjadi adalah kamu mengalami penurunan nilai investasi, yang ada kamu investasi bukan menguntungkan, malah merugikan. Jadi kalau misal kamu pengen investasi, kamu pastikan dulu tujuan keuangannya berapa tahun. Kalau misalnya udah jangka panjang banget, misalnya lebih dari 10 tahun, 15 tahun, buat biaya anak sekolah nanti, buat dana pensiun atau apapun, nah itu baru kamu boleh menggunakan reksadana saham. Kalau misalnya jangka pendek seperti ini, ya mungkin kamu beli reksadana pasar uang atau yang aku sering beli biasa yaitu reksadana obligasi, di mana yang aku beli biasa reksadana obligasi yang selalu naik. Jadi aku kapanpun aku jual, mau aku jualnya tahun depan, mau aku jualnya 2 tahun lagi, aku jualnya 3 tahun lagi, atau misalnya didiemin dalam jangka panjang pun tetap bakal mengalami pertumbuhan. Kelemahannya ya mungkin returnnya nggak bisa setinggi reksadana saham kalau misalnya kita tarik ke jangka panjang banget ya. Semoga bantu ya buat Kak Doni Bastian. Nah, untuk pertanyaan berikutnya mungkin aku bakal jawab di video-video selanjutnya supaya video ini nggak kepanjangan. Nah, mungkin sekian aja video pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.